Bedak telah digunakan sejak zaman kuno sebagai bagian dari ritual kecantikan dan perawatan kulit. Di zaman Mesir kuno, bedak dibuat dari campuran bahan alami seperti kapur, tanah liat, atau tepung gandum. Digunakan untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan memperhalus tampilan wajah. Di Asia, khususnya Tiongkok dan Jepang, bedak dari beras sering digunakan untuk memberikan tampilan kulit yang cerah dan mulus. Pada abad pertengahan di Eropa, bedak menjadi simbol status sosial. Seringkali digunakan untuk memutihkan wajah, meskipun bahan-bahan seperti timbal yang berbahaya juga digunakan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan di abad ke-19, bedak mulai diproduksi secara massal dengan bahan yang lebih aman seperti talc dan mineral alami, menjadikannya produk kecantikan yang populer hingga saat ini. Sejarah masker wajah mencakup perjalanan panjang lintas budaya dan zaman. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, Cleopatra terkenal menggunakan lumpur laut mati untuk perawatan kulit. Dalam tradisi Ayurveda di India yang muncul sekitar 1500 sebelum Masehi, bahan alami seperti kunyit dan yogurt digunakan untuk masker wajah. Di Tiongkok kuno, sekitar 700 sebelum Masehi, bahan seperti mutiara dan teh hijau sudah diterapkan untuk kecantikan kulit. Pada abad ke-18, sekitar tahun 1700-an, wanita Eropa mulai memanfaatkan bahan seperti susu dan madu sebagai masker alami. Masker wajah modern mulai berkembang pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an, dengan munculnya produk komersial berbahan kimia dan teknologi perawatan kulit yang terus berinovasi hingga hari ini. Sejarah lipstik dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesopotamia, di mana wanita Sumeria menghancurkan batu permata untuk menghias bibir mereka. Di Mesir kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi, lipstik dibuat dari campuran bahan seperti lemak hewani, serangga, dan tanaman. Contohnya Ratu Cleopatra, menggunakan pewarna dari kumbang cochineal. Pada abad ke-9, ahli kimia Arab Al-Zahrawi menciptakan lipstik padat berbentuk stik. Di Eropa abad pertengahan, sekitar tahun 1200-an, lipstik sempat dianggap tabu oleh gereja, tetapi kembali populer di Inggris pada abad ke-16 ketika Ratu Elizabeth I memakai pewarna bibir merah. Pada tahun 1884, lipstik komersial pertama berbentuk stik dibungkus kertas sutra diperkenalkan di Paris. Lipstik modern terus berkembang hingga abad ke-20 dengan penemuan tabung lipstik putar pada tahun 1923 yang membuatnya lebih praktis digunakan. We never cry. Sejarah parfum dimulai sekitar 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia dan Mesir, di mana aromatik pertama digunakan dalam ritual keagamaan. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir mengembangkan seni membuat parfum menggunakan resin, bunga, dan rempah-rempah seperti dupa dan mur. Pada abad ke-9, ahli kimia Arab Al-Kindi dan Al-Razi menyempurnakan teknik penyulingan untuk mengekstrak minyak esensial. Parfum menjadi populer di Eropa pada abad ke-14 setelah diperkenalkan melalui jalur sutra. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah hingga Eropa. Fakta uniknya, pada abad ke-16, parfum sering digunakan untuk menyembunyikan bau badan karena mandi jarang dilakukan. Ada juga fakta menyeramkan tentang parfum. Beberapa parfum di masa lalu dibuat dari bahan yang tidak lazim, seperti ambergris atau zat dari usus paus, atau bahkan lemak manusia yang diambil dari korban eksekusi di Prancis pada abad ke-18. Sejarah lensa kontak atau soft lens berawal dari konsep yang diperkenalkan oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1508, yang menggambarkan alat untuk mengoreksi penglihatan menggunakan lensa yang ditempatkan langsung di mata. Pada tahun 1887, lensa kontak pertama dibuat dari kaca, namun ukurannya besar dan tidak nyaman. Pada tahun 1930-an, Otto Witzterle dan William Vane Bloom memperkenalkan lensa dari plastik yang lebih ringan. Revolusi terjadi pada 1960-an ketika Witzterle menciptakan lensa kontak berbahan hidrogel yang fleksibel dan nyaman. Selain fungsi medis, soft lens kemudian menjadi elemen kecantikan, memungkinkan perubahan warna dan penampilan mata, serta populer dalam tren fashion dan cosplay. Kini, soft lens tersedia dalam berbagai varian untuk kebutuhan koreksi penglihatan maupun estetika. Sejarah sabun mandi dimulai sekitar 2800 sebelum Masehi di Babilonia, di mana campuran lemak hewani dan abu digunakan untuk mencuci kain. Orang Mesir kuno menciptakan sabun dari minyak nabati dan natron untuk kebersihan tubuh. Di Romawi, legenda Gunung Sapo melahirkan sabun alami dari lemak hewan dan abu, meski awalnya lebih sering digunakan untuk mencuci pakaian. Selama abad pertengahan, sabun Castile berbasis minyak zaitun menjadi barang mewah di Eropa, tetapi kebersihan menurun karena pengaruh agama. Pada abad ke-19, kemajuan teknologi
Teknologi seperti proses Leblanc dan industrialisasi membuat sabun lebih terjangkau. Perusahaan seperti Pears Soap menciptakan sabun beraroma, dan Procter & Gamble memproduksi sabun populer seperti Ivory Soap. Pada abad ke-20, sabun cair dan antibakteri diperkenalkan, sementara abad ke-21 melihat kebangkitan sabun alami dan ramah lingkungan, mencerminkan fokus baru pada kesehatan dan keberlanjutan.